Istrimu sakit ya katanya, iya gitu loh. Ya memang rencana mau dioperasi lah gitu loh. Terus operasi, ya alhamdulillah lancar. Tapi perhatian kesehatan menurut saya itu, jadi kadang-kadang saya belum kepikiran, Pak Budi sudah kepikiran kesehatan gitu. Jadi yang diwanti-wanti kesehatan sama pendidikan ke anak buahnya, ke pegawainya itu. Dengan kondisi itu. Nah, contoh tadi Pak Budi bilang saya nggak bisa naik mobil. Mungkin mobil bagi ibu suatu kebutuhan, keharusan. Tapi bagi saya mungkin, nah itu namanya seneng. Itu seneng bisa di hutan, bisa di desa, bisa di kota, bisa di mana ya, di laut. Tergantung memanai seperti apa kita hidup ini. Yang penting manusia hidup itu seperti apa, itu memanainya itu. Halo saudara-saudara, saat ini saya sedang berada di Cijeruk, di tempat yang dikenal sebagai BSP Farm. Nah saudara-saudara, buat yang belum tahu, BSP Farm itu adalah milik Pak Budi Pranoto, yaitu anggota Jemaat GKI Surya Utama. Dan kita nggak mau meliput soal farmnya, kita mau meliput manusia-manusia di balik farm ini, apa yang menjadi aspirasi mereka, apa yang menjadi kebahagiaan mereka, yang semoga bisa menginspirasi kita semua. Yuk mari kita masuk. Ya saudara-saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Budi dan kita mau bercakap-cakap dengan Pak Budi, apa sih yang menjadi filosofi kehidupan beliau tentang berkat Tuhan dan bagaimana menjadi saluran berkat. Pak Budi kan tadi saya juga udah ngobrol dengan karyawan-karyawan Bapak dan mereka cerita betapa bersyukurnya mereka bekerja sama Pak Budi itu bukan hanya diperlakukan seperti karyawan tapi seperti keluarga sendiri. Dan saya juga tahu bahwa bukan hanya karyawan Pak Budi tapi banyak sekali orang yang hidupnya telah disentuh dan berubah menjadi baik karena Pak Budi. Pak Budi boleh cerita apa yang menjadi prinsip Pak Budi sehingga menjalani hidup yang demikian? Ya ini sebetulnya banyak hal dalam kehidupan keluarga saya dulu. Kedua, kehidupan saya sendiri. Keluarga dulu memang ada pasang surut. Pasang surut hidup kita susah dan sebagainya. Lalu saya teringat akan papa saya yang suatu ketika memberikan sesuatu kepada orang yang butuh, padahal keluarga butuh. Saya tanya, kenapa Pak? Oh, dia bilang, ini untuk kamu dan anak-anak yang lain, untuk hari depan. Saya nggak tahu apa artinya. Setelah saya berjalan sendiri, saya baru tahu. Kedua, dalam perjalanan hidup saya ini kan sebetulnya benar-benar udah harus berangkat dulu di Oktober 195 karena aur tua saya itu aneurisma membesar, kemudian dikasih pipa, jadi saya ini ada pipa dari dekrol, lalu klep saya dari keramik. Jadi pasti hidup saya tergantung Tuhan lah, tidak bisa tidak. Lalu itu dan juga ini menimbulkan dorongan saya untuk ya menjadi berkat lah bagi banyak orang semampu saya, karena saya kan bukan konglomerat, bukan apa, tapi high payer eksekutif. Kerja di Asla kebetulan dapat pangkat tinggi ya bisa lah, pasti bisa. Dan didorong sama istri saya. Istri saya ini gini, rahasia dapur. Saya tidak pernah ngurusin uang. Saya kerja aja. Sampai gaji pun juga masuk akunnya di Nopal PP. Dari PP bilang, kenapa kita nggak pakai, nah ini saya ini takut kalau diwawancara, tapi ini benar. Perpuluhan. Banyak debatable lah yang kayak gituan. Jadi PP selalu ngingetin, ini banyak loh, apalagi di Astra. Kalau gaji 5 juta masih oke, 10 juta. Kalau udah setinggi saya, perpuluhannya banyak sekali. Banyak sekali. Nah, itu yang membuat saya, dan ada juga ketertarikan saya untuk membantu
seniman misalkan. Karena ketidakterimaan saya aja. Kenapa mereka selalu miskin kalau di akhir hidupnya. Kenapa kalah sama Tiongkok untuk lukisan modern. Kenapa galeri itu disap pemeras. Lalu kritikus seni segala itu nggak punya duit masuk nulis di Kompas itu paling tinggi ya. Berapa? Nggak bisa buat beli buku, nggak bisa traveling. Akhirnya mereka kasarnya melasurkan diri terhadap orang yang mensponsori. Jadi pembeli juga ini bener atau enggak. Nah itulah yang mendorong saya untuk berbuat lebih. Dan memang faktor keluarga ayah saya itu memang dari dulu berbuat begitu, dari kakek saya. Dari kakek saya. Memang kalau di desanya di Lasem dikenal lah gitu. Nggak orang kaya, tukang obat. Tapi filosofi itu rasanya disampaikan terus ke papa saya, ke anak-anak, dan kayaknya semua saudara saya begitu sepertinya. Ya. Pak Budi, salah satu hal yang juga menarik adalah ketika Pak Budi peduli kepada orang, biasa orang tuh peduli hanya pada satu topik atau satu konteks, misalnya anak yatim piatu. Tapi Pak Budi ini kepeduliannya ini banyak ya. Tadi Pak Budi bilang terhadap seniman, lalu juga kan kesejahteraan karyawan, menyekolahkan mereka, juga memperhatikan kesehatan. Iya. Lalu juga Pak Budi juga termasuk penyayang binatang. Iya. Jadi ada banyak sekali anjing yang direscue gitu. Lalu juga farm ini sendiri juga bicara soal pelestarian lingkungan. Ya kan, bertani atau berkebun yang ramah terhadap bumi dan juga sehat. Kok bisa sih Pak Budi begitu banyak yang menjadi kepedulian Pak Budi, dan ini cukup progresif. Orang-orang belum mikir situ, Pak Budi udah mikirin. Ya, memang ini seperti family ya. Sebetulnya saya ini mendapatkannya itu secara gratis. Karena saya kan seperti diketahui senang olahraga juga. Saya senang kerja, itulah sosial seperti gitu. Ikut memimpin Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia 17 tahun. Bosnya paling gede almarhum Pak Ali Said. Dari mulai beliau Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, dan Mahkamah Agung. Lalu Ibu Titi Prabowo, setelah itu kemudian Pak Safri Samsudin. Nah biasanya kalau bosnya orang itu, itunya setelah ordernya orang-orang dekat dia atau yang banyak lah pasti yang mengikut. Nah salah satunya ini, salah satu ketua itu ada problem sengketa. Saya bisa selesaiin tinggal tanah. Lalu saya dikasih 20%. 20%, dan saya nggak tahu tanahnya ada di mana juga, saya nggak tahu. Sampai 4 tahun, 5 tahun juga nggak tahu. Nah, ya dari itu setelah beberapa tahun sedikit demi sedikit ya. Jadi kalau lihat farm ini jangan lihat saya pensiun, bukan, ini udah dari 35 tahun juga ada. Kalau ditanya ke karyawan, dia pasti itu karyawan itu nggak dikasih gaji itu 2 tahun sama pemilik yang lama. Ya. Nah, saya pikir saya juga nggak tahu. Tiba-tiba juga ada jalan, dulu nggak ada jalan, sekarang ada jalan tol dan sebagainya. Dan saya juga punya beberapa usaha. Ngapain nggak saya balikin aja ya untuk membantu orang, membantu ini dan juga lingkungan. Jadi ya itulah motivasinya kayak gitu. Jadi kalau dalam agama orang lain bilang dihibahkan, ya udah. Sampai sekarang saya nggak pernah ambil, ya memang nggak untung, nggak untung. Bukan karena saya balikin ke sekolah anak-anak. Nah, kenapa saya kasih anak-anak sekolah? Dulu kan miskin banget tuh.
Bu Yola sendiri kan nulis tuh, bukan tuh teman saya, di sini banyak anak-anak sekolah putus, ya perempuan lalu dinikahkan Sangat muda ya. Lalu saya bilang ke teman-teman yang kerja sini, saya nggak bisa gaji kamu gede, pasti nggak bisa lah. Tapi saya bisa bikin kamu lebih sejahtera dengan menyekolahkan anak-anak kamu. Gitu. Jadi saya kira nggak mudah waktu itu ngomong begitu karena perut mereka, tapi saya deketin personal terus gitu. Kalau kesini bawa oleh-oleh apa. Jadi akhirnya mereka sekolah dan banyak yang jadi. Ada sarjananya juga banyak. Tahun ini ada tiga sarjana nih. Yang satu sekolah biologi kalau nggak salah. Anaknya imam, saya lupa. Lalu anaknya usaha ini communication fakultas. Satu lagi lupa lah pokoknya. Ini suka dilupain. Memang saya kalau udah kasih, saya lupain. Nanti ada ceritanya kenapa saya lupain. Saya dulu suka jengkel kalau dibohongin. Marah saya. Lalu istri saya bilang, itu kan bukan uang kamu. uang Tuhan. Jadi saya, aku bendahara doang. Iya, tapi bendahara besok kalau ditanya, kan mesti mempertanggungjawabkan. Ya kamu boleh tanya, kenapa. Kalau nggak sesuai itu, ya urusan dia sama Tuhan. Makanya saya banyak lupa. Ya udah. Tapi kewajiban saya sebagai bendahara, kalau saya sebutnya tukang pos Tuhan, ya saya mesti tanya tuh. Nah, habis itu bisa. Ya ini ceritanya gampang, tapi itu perlu pergumulan yang luar biasa. Akhirnya ya itulah. Ya kayaknya utopis tapi saya laksanakan. Oke. Pak Budi sendiri ada harapan yang belum tercapai nggak, atau suatu keinginan mau melakukan sesuatu yang belum tercapai? Kan Pak Budi udah mengerjakan banyak hal nih. Ada nggak yang masih pengen? Ya belakangan ini ya saya memang setelah kena COVID itu saya agak ngeri, bukan ngeri lah. Aduh, saya ini benar-benar lolos dari lubang jarum karena saya banyak penyakitnya. Tapi Tuhan memang sayang. Berarti ada satu message sesuatu gitu. Nah, saya kepingin daerah ini berguna untuk sekelilingnya. Tidak hanya ini, memang penduduk sekitar juga saya bantuin dengan memberikan aquaponik mini seperti yang di depan, lalu ayam, telur. Tapi saya kepingin daerah ini menjadi daerah desa organik, desa dengan melibatkan semua. Gitu. Nah, saya kira ini keinginan saya ini. Cuma tercapai atau enggak, yang paling enggak saya udah cerita ke anak-anak saya ini ya, jadi dasarnya ada. Jadi udah saya mulai ke Bu Lurah, saya juga ngomong, Bu, ini saya melihatnya dari sudut lain. Apa comparative advantage dari tempat ini? Air. Airnya. Minum kopi di sini lebih enak daripada di Jakarta loh. Karena airnya lebih bagus ya. Dan udara, pemandangan memungkinkan. Saya udah rintis pemuka desa dan anak-anak itu untuk jadi tour guide menuju ke naik gunung. Ya naik gunung segala. Nah ya biasa, nggak gampang. Begitu dapat duit ribut, ribut. Tapi dia mesti sabar. Saya lagi cari teman atau apa yang ahli untuk menata desa wisata organik. Karena pikiran saya kalau tiap orang sini udah nggak punya tanah, itu repotnya. Rumahnya sempit-sempit. Ada satu tanaman jambu kayak ada apa gitu, banyak gitu. Dan nanti saya pikir ajarin bikin kerajinan tangan, bikin bed cover ini segala itu kan bisa. Gitu. Nah dengan itu mereka bisa jangka pendeknya bisa cepat naik,
Tapi jangka panjang anak-anaknya kan udah pada jadi itu sekolah. Nah ini ya itu aja. Saya pikir itu yang mimpi saya, karena saya tahu bahwa tanah ini pemberian Tuhan. Iya. Orang juga nggak tahu, jarang saya ngomong itu orangnya masih ada ibunya, bapaknya udah nggak ada gitu. Nah itulah yang belum tercapai. Saya memiliki desa ini desa wisata organik dan semua penduduk. Ini lagi saya approach, tiap rumah punya 1 kamar deh sama tempat WC, kamar mandi yang bagus. Jadi orang mau tidur di desa bisa benar. Homestay. Ya. Seperti di sini. Di sini ini sebetulnya ini orang suka nggak lihat tempat, tapi sebetulnya dia harus tahu what business we are in. Ya, ini kita ini bukan hotel, kita ini bukan villa. Kita mengajak orang hidup di desa dengan dilayani oleh istri petani dengan makanan desa. Dan ya kalau ini komersilnya ambilnya apel middle up, ya. Karena kalau middle up pasti kepingin. Dia tidurnya kan nanti kalau sisir kan ini tempat duduknya saya pakai palet tempat sisir juga pakai palet. Jadi yang penting bersih. Karena 50-60% yang tidur sini ekspatriat asing. Nanti dan terutama orang Jepang, nanti 2 minggu lalu ada 19. Ini ada katanya, saya kan udah enggak megang anak saya. Ada dari kedutaan 4 keluarga Jepang. Berarti kita bersih benar. Nah itu, yang artinya bahwa market ini ada. Orang yang berpunya itu mau tidur di desa. Ya enggak mungkin seminggu. Ya maksudnya seperti glamping ini sekarang jadi ada alternatif ya, eco holiday. Iya, eco holiday. Iya. Ini maksudnya saya baru tahu loh kalau tanah ini nyaris gratis, dan gratis malah ya jadinya ya. Iya. Dan juga ada sekarang tol, dulu kan kesini kan mesti jam 5 pagi. Sekarang tol, jadi maksudnya Tuhan yang membukakan jalan untuk. Ya, justru itu yang saya nggak tahu. Tadi dalam awal perkataan papa saya itu baru saya mengerti belakangan. Saya kan hidup nggak selalu mulus, tapi ada aja yang nolong, ada aja yang nolong. Itu yang luar biasa. Memang unsur manusia itu ada lah, dan itu memang wajib loh. Setelah manusia jatuh dalam dosa kan ada bagian yang harus dia kerjain. Nah, saya merasa juga waktu itu saya kepingin saya tuh sekolah sebetulnya nggak terlalu pinter, tapi ya nggak tahu kadang-kadang bisa pinter. Karena saya dari SD sampai SMA kelas 1 itu neraka buat saya sekolah. Saya kalau naik percobaan, tapi karena saya jago olahraga, naiknya karena itu. Ya. Nah, saya baru bisa bagus itu SMA kelas 2, juara, lalu lulus juga juara, lalu di Undip agak mudah lah buat saya, sembari kerja loh saya. Nah dari itu banyak pertolongan, itu nggak tahu karena papa saya menanam. Pak Budi yang menuai. Paulus menanam. Menuai yang menyiram. Oh, yang menyiram. Saya menyiram aja. Menyiram, nanti yang menuai siapa dong? Ya orang-orang itu. Orang-orang yang ini ya, yang disiram, ditabur dan disiram. Memang nggak gampang, memang kadang banyak pergumulan, tapi so far oke. So far oke. COVID pasti semua susah juga. Saya juga susah. Di sini maksudnya ya? Enggak, tapi di bisnis keseluruhan. Nah,
Di sini Justru malah COVID ini lebih baik. iya, karena orang banyak yang pesen sayur organik. Iya, betul. Memang dan juga ada work from home di sini bisa Oh, iya, sebagainya. Ya itu berkat, ya itu ada tol, ada apa. Mungkin Bu Yula waktu pertama kali ke sini saya ingat khotbah di rumah lama itu masih jalannya. Iya, berangkat mesti subuh kalau nggak kena macet di Iya, betul. Jalan Sukabumi. Iya. Pak Budi, yang terakhir Pak Budi, kalau bicara soal gereja, Pak Budi ada nggak, kan Pak Budi termasuk salah satu pendiri lagi GKI Surya Utama ya, ada nggak harapan atau mungkin pesan untuk GKI Surya Utama? Saya kira GKI Surya punya, tidak hanya GKI Surya Utama, dengan adanya pandemi ini kan merubah behavior daripada anggota. Nah, apakah kita siap? Ya, kalau saya lihatin itu kan jumlah yang ikut online itu kan kalau yang jamnya sama kan 200-an. 200, mungkin 400 orang lah kalau Ya. berdua ya. Nah ini gereja fungsinya gimana ya? Gereja kan sudah biasa lihat di sini, lihat di sana, lihat di sini. Nah menurut saya fungsi gereja kan adalah tempat solusi, Tempat solusi. tempat solusi. Dan kedua, karena tempat kedua saya kepingin juga, karena saya lihat di Melbourne di mana itu gereja kosong, saya pun termasuk orang yang paling muda kayaknya kalau ke gereja dengan gereja setengah kosong. Yaitu sekolah minggu itu tetap baru saja remaja. Karena saya bayangin, saya bisa ngerti kenapa mereka tidak ke gereja. Ke gerejanya 3 kali ya seumur hidup. Waktu dibaptis, waktu nikah, waktu meninggal. Iya. Nah, karena mereka capek banget dari kerjanya. Oke, jadi kepengen relax dari Sabtu Minggu atau kumpul. Nah, kalau mereka itu lahir, kalau di negara barat lahir udah Kristen. Tapi bener ngerti atau enggak ya saya enggak tahu. Tapi di kita kan enggak. Ya, jadi mesti itu kalau ada budget, kalau budgetnya terbatas, mesti prioritasnya ke mereka. Enggak mungkin gereja akan dapat sekaligus. Ya itu kayak papa saya bilang yang menuai. Tapi mereka nanti pergi ke luar negeri, sekolah ini udah ada. Karena kalau ada problem, sepintar apapun advisernya pasti nggak bisa. Pasti seperti nggak bisa sempurna. Mesti Tuhan. Berkali-kali saya juga udah mengalami itu. Kalau saya udah buntu, udah ini. Saya ini kan suka dianggap ini seperti siang ini, oh ada orang yang mau nanya ini. Waduh, wah Pak Budi enak ya bisa pinggir. Itu kan tahun dia. Tapi saya di saat teduh pagi dan malam masih saya pasang itu banyak problem. Saya tidak ngerti. Saya suka bilang sama Tuhan mati akal. Tapi pasti dia kasih jalan kadang ya ini. Dan itu memang saya alami lah. Saya alami dengan luar biasa sekali. Kalau di gereja aliran lain mungkin kesaksiannya banyak gitu. Tapi enggak, tapi tolong itu aja. Saya ingin gereja kita menjadi solution digital church, oke, itu pastilah. Tapi itu menjadi tempat solusi. Oke, tempat solusi. Lalu kedua, Fokus pada sekolah minggu. ya pada itu. Karena pasti dia keluar negeri nggak mungkin lagi kanalisasi, mungkin nggak mungkin lah. Nggak mungkin dari lingkungan. Atau di sini akan bakal begitu. Karena kerjanya makin keras, makin susah, udahlah. Nah itu kalau nggak diperhatikan, ya repot kitanya loh. Secara komunitasnya repot. Saya kira ya itu aja lah yang saya harapin. Pak Budi, kita sudah mendengarkan tadi filosofi Pak Budi dan juga melihat bagaimana kebaikan Tuhan membukakan jalan
bagi Pak Budi untuk bisa terus menjadi berkat bagi banyak orang. Pak Budi, ada nggak kata-kata pesan terakhir yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita yang mendengar? Ya, dengan adanya epidemi ini kan para jemaat itu bebas mau kemana-mana. Tapi saya kira saya ingin tetap bahwa kesetiaan ke GKI Surya Utama tetap berjalan, dan tentunya GKI Surya Utama juga akan mengetahui apa kebutuhan daripada para jemaat. Makanya survei-survei itu cukup bagus, dan itulah supaya tetap ada itu GKI Surya Utama. Saya sendiri juga ya terus terang aja, bukan apa, saya selalu ikutin itu semua kebaktian kecuali acara hari biasa, doa pagi pasti itu yang saya harapkan lah, tetap ada. Karena waktu dulu kalau dari saya punya emosional ini ya, feeling, karena mulai dari nol, ya itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Budi untuk waktunya, dan semoga apa yang sudah Pak Budi bagikan juga bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Pak, usaha sudah berapa lama Pak kerja sama Pak Budi di sini? Sama Pak Budi kurang lebih 29 sampai 30 tahun, Bu, ya. Wah, luar biasa. Gimana Pak? Apa seneng di sini? Apa definisi seneng itu apa sebenarnya, Bu? Nah, itu pertanyaan yang sangat filosofis. Ya, seperti kayak gini ya. Yang namanya senang itu bagaimana kita menikmati hidup sesuai dengan kondisi itu. Nah, contoh tadi Pak Budi bilang saya nggak bisa naik mobil. Mungkin mobil bagi ibu suatu kebutuhan, keharusan. Tapi bagi saya mungkin, nah itu namanya senang itu senang bisa di hutan, bisa di desa, bisa di kota, bisa di mana ya, di laut, tergantung memanai seperti apa kita hidup ini. Yang penting manusia hidup itu seperti apa, itu memanainya itu. Wah, luar biasa, itu dalam sekali. Tapi jadi kalau Bapak sendiri memaknai hidup, memaknai kesenangan itu apa, Pak? Maaf ya, kalau di dalam bahasa Jawa itu ya memaknai hidup itu nrimo ing pandum. Oke, nrimo yang ing artinya pandum bukan berarti kita pasabongkoan. Ya. Jadi nrimo ing pandum itu kita hidup harus sistematis, tahap demi tahap, bukan instan. Nah, kalau kita bicara bukan instan, aslinya ada proses. Jadi kita menghargai proses. Itu lagi-lagi itu ajaran Pak Budi itu bahwa manusia tidak boleh instan, ada proses. Proses itu yang harus kita hargai gitu. Oke. Kesan saya selama ikut Pak Budi ini, aduh sungguh sangat luar biasa sekali beliau ini. Untuk apa ya, untuk kemanusiaannya itu loh, ini Pak Budi itu seperti itu yang saya apa ya, yang saya amati selama ini, Bu, gitu loh ya. Jadi beliau ini konsen terhadap kehidupan. Apalagi kalau kita diajar kebetulan ini pertanian organik. Pak Budi itu selalu mengajarkan bahwa kita itu harus ada ekonomi, harus ada ekologi, harus ada sikap. Ini. Jadi apa artinya itu? Kita memang ekonomi itu menyangkut kesejahteraan kita, menyangkut kesejahteraan manusia. Terus ya oke, kita nyari duit, tapi kita diajarkan tidak boleh merusak alam. Nah itu. Jadi kalau yang ketiga mesti harus ada sikap, perubahan sikap, peduli dengan kesehatan. Nyari duit ayo, tapi nggak boleh merusak alam, mesti harus menjaga kesehatan, peduli dengan kehidupan kesehatan itu seperti itu. Itu yang saya ajarin Pak Budi. Jadi tidak melulu bisnis murni, tapi ada aspek lain yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat oleh kita. Ini penting. Kadang-kadang banyak orang hanya melihat aspek ekonomi aja, yang lain biarin aja, mau rusak kayak mau apa. Ini tidak apa ya. Pak Budi mengajarkan seperti itu kepada kami. Ini yang selama ini yang apa ya, yang saya amati dengan pribadi Pak Budi. Yang kedua, Pak Budi memandang bahwa apa ya, visi PT Kapolri ini sendiri ingin menjadikan kawasan organik. Artinya apa? Pak Budi memandang hutan ini jujur, alam jujur.
alam tidak akan lupa membalas budi sama kita. Tergantung alamnya mau kita apakan. Makanya Pak Budi bilang kalau Jakarta itu ingin mengurangi banjir, mestinya pertanian lestari yang kayak yang dikelola oleh Pak Budi sekarang ini, gitu loh. Jadi peduli dengan lingkungan, peduli dengan kesehatan, peduli dengan masa depan itu. Oke. Mbak War udah berapa lama? Mbak War ikut Pak Budi sama Bu Budi 35 tahun, Bu. Kerjanya apa aja? Kerjanya Mbak War 4 tahun ini, 3-4 tahun ini mamang masak gitu. Tapi ya masak iya, bersihin rumah iya, bersihin kanan kiri rumah iya, ya tukang kebun iya. Tukang ledeng iya, sapam iya. Terus Mbak War Bersyukur kenapa? ya Mbak War bersyukur, ikut sangat-sangat bersyukur banget ikut Pak Budi sama Bu Budi, Bu. Nah itu tadi Pak Budi sangat percaya sama Mbak War tuh. Nah Mbak War ikut Pak Budi ini tuh 35 tahun itu anak saya yang laki Agus umur 5 tahun, yang perempuan Ani umur 1,5 tahun. Alhamdulillah anaknya Mbak War jadi sarjana semua. Sampai cucunya Mbak War sampai SMA di sekolah lainnya gitu. Mbak War terima kasih banyak, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Ada harapan apa nggak Mbak War untuk Pak Budi, Bu Budi? Harapannya supaya Bapak Ibu sehat gitu, supaya Ibu Bapak sehat selalu, terus lebih menyejahterakan anak buah pegawai-pegawainya yang di sini gitu. Mbak War punya keinginan naik haji? Mbak War memang iya Bu, sangat kepingin naik haji atau umroh. Sedang Bapak pernah sih Bu sebetulnya kalau dapat tanah yang dibawa kebeli sama Bapak semua, Mbak War mau diberakatin haji. Tapi mungkin sekarang kalau haji lama ya Bu. Memang Mbak War sangat kepingin umroh dulu gitu. Lagi pandemi juga. Lagi pandemi ya. Ya segitu Bu. Terus Mbak War ya minta itu loh Bu, ke Bapak Ibu Budi. Mbak War minta ridhonya, ikhlasnya. Mbak War, anaknya Mbak War, cucu, termasuk adik saya usaha. Makanan yang dimakan sama Mbak War sama keluarga, minta ridho ikhlasnya yang di sini, yang Bapak tahu atau nggak tahu, itu Mbak War minta ridho ikhlasnya gitu Bu. Kan namanya juga kerja udah puluh-puluh tahun, tapi pastilah ada buah, ada cabai, tanpa sepengetahuan Bapak dimakan sama Mbak War gitu loh Bu. Namanya kerja di kebun. Namanya kerja di kebun. Ikut PT Kapol 35 tahun. Tapi ikut Pak Budi sekitar 32 tahun. Ikut Pak Budi. Nah, terus mulai sekitar tahun 1992 itu langsung suruh mulai kegiatan kebun gitu. Terus sekitar tahun setelah Pak Budi itu saya ditugasin nanam teh. Suka dukanya memang pertama itu dari niat hati kita ya kalau hati kita itu serk pas gitu, jadi itu asa nikmat gitu deh. Gitu. Dari mulai saya kan anak 3 ya dia. Setelah anak 3 itu yang pertama laki, sekarang usianya sekitar 34 tahun, yang kedua umur 27 tahun, yang ketiga ini, yang terakhir umur 17 tahun. Yang pertama itu dibiayai Pak Budi, yang pertama ya, yang laki itu sampai SLTA, STM. STM itu dibantu Pak Budi lah gitu. Jadi saya kan di sini kan namanya di kebun ya adik gaji itu kan ya terbatas, ternyata hanya untuk bisa ini, memang kebun itu hasilnya belum bisa untuk namanya tani itu kadang-kadang modal banyak, hasilnya ternyata berkurang gitu. Maka saya dibantu sampai SLTA.
terus alhamdulillah dibantuin Pak Budi mencari kerjaan, ikut di Astra yang pertama itu gitu loh. Terus sampai sekarang sudah masih di Astra gitu loh. Yang kedua itu saya dibantu yang perempuan yang kedua itu yang usianya sekarang 27 itu dibantu Pak Budi pendidikan, dibantu pendidikan sampai kuliah sampai D3 ngambil kesehatan, yang D3 itu sekarang sudah kerja di rumah sakit swasta di Bogor bagian lab lah gitu. Yang ketiga ini kan yang ini kan lulusan dari SLTA, terus ngambil kuliah masih semester pertama ngambil jurusan farmasi yang ketiga ini gitu, dibantu Pak Budi gitu. Jadi kesan saya Pak Budi memang di sini ya menganggap ke pegawainya, karyawannya itu jadi sepertinya ya seperti keluarga sendiri. Bahkan menurut saya itu ya istilahnya dermawana lebih-lebih, saya nggak menyangka dermawana lebih-lebih lah dari keluarga sini lah gitu, yang kelihatan gitu, yang sudah saya rasain lah gitu loh. Gitu. Jadi di samping pendidikan Pak Budi juga ngutamain masalah kesehatan yang sudah saya rasain lah gitu loh. Kesehatan itu ternyata diwanti-wanti sebelum pandemi itu, waktu ada yang sakit itu masih tanyain, bahkan istri saya sakit itu ternyata saya ya nggak ngomong lah gitu loh, nggak ngomong, ternyata dia tahu loh, langsung dipanggil gitu loh. Istrimu sakit ya, katanya iya gitu loh. Memang rencana mau dioperasi lah gitu loh. Terus operasi, ya alhamdulillah lancar. Tapi perhatian kesehatan menurut saya itu, jadi kadang-kadang saya belum kepikiran, Pak Budi sudah kepikiran kesehatan gitu. Jadi yang diwanti-wanti kesehatan sama pendidikan ke anak buahnya, ke pegawainya itu, Dek lah gitu loh. Bukan cuma Bapak aja ya? Bukan saja Pak, nah gitu loh. Tapi terutama yang diproseskan orang yang dulu, yang udah lama ya gitu loh. Jadi yang tahu apa pahit getirnya di sini lah gitu loh. Ya, pahit getirnya di sini gitu loh. Saudara-saudara, kita sudah mendengar dan juga melihat bagaimana dalam percakapan dan juga kesaksian orang-orang yang ada dalam kehidupan Pak Budi, bagaimana berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita itu bukan hanya untuk kita, bukan untuk kita simpan, tetapi justru untuk kita teruskan, kita bagikan, tanpa memandang perbedaan dari orang-orang yang menerima berkat tersebut. Untuk itu saudara-saudara, apapun yang Tuhan percayakan pada kita bukan hanya untuk kita, tapi untuk kita teruskan. Dengan demikian kita juga tidak akan pernah kekurangan. Dan apa yang kita bagikan juga bisa Tuhan berkati berlipat kali ganda untuk kehidupan banyak orang. Sampai jumpa saudara-saudara di episode-episode catatan kehidupan selanjutnya.